Selamat datang di ruang Patmana. Mungkin saya tahu ada beberapa yang baru, ada beberapa juga peserta yang sudah biasa bersama kami. Seperti biasa, salam sehat dulu untuk semua. Pak Hans sehat-sehat aja ya Pak Hans? Listriknya juga lagi sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Hans sudah hadir kembali. Mmm, Sore ini, kami akan membahas teori mengurai kecemasan oleh Bapak Hans, biasanya manggilnya Pak Hans. Minggu depan ada prakteknya dibawakan oleh saya dan internal terapisnya Patmana bernama Sabrina, lalu di minggu tanggal berapa berarti, 5, 12, 19 Februari, itu ada Gus Chandra yang akan mengkaji, secara spiritual, tapi topik tetap sama, mengurai kecemasan. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, nyaman, meskipun kita tahu ya, ini kayaknya COVID lagi meningkat lagi, nggak tahu kalau di tempatnya Pak Hans nih, tapi di Jakarta nih udah jadi Iya, war zone. iya. Nah, mesti berhati-hati semua, mudah-mudahan semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa kami akan awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap duduk sempurna, dengan mic tetap tertutup. Silahkan Rin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai dengan pemaparan materi, akan ada sedikit tentang susunan acara dan tata tertib. Silahkan Rin. Mudah-mudahan hari ini juga sinyal bersahabat. Di sini agak-agak mendung ini di Jakarta, nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon bersabar kalau ini screen-nya belum mulai. Oke, susunan acaranya adalah di awal itu tadi adalah pembukaan, lalu setelah itu sekitar jam 16.15 Pak Hans akan membawakan materinya sampai sekitar 1 jam lah ya, 17.15, lalu akan ada tanya jawab, dan 15 menit terakhir akan ada meditasi hening, sesi hening, dan nanti kita akan tutup sekitar jam 18 atau 17.55.
Nah, ada tata tertibnya itu, peserta diharapkan ini ada Zoom yang masih ada nomornya nih, mungkin diganti dengan nama peserta sesuai pendaftaran dan harap peserta berpakaian, sopan, mikrofon sebisa mungkin dimatikan dahulu terutama pada saat, Pak Hans masih memberikan paparan materi supaya tidak ada. Saya menghilang ya? Oke, sorry, Ya, tinggal profilnya Pak Hans, Rin. Pak Hans itu adalah dosen dari Universitas Diponegoro, menempuh program pascasarjana di University of Northampton, Inggris, dalam bidang studi psikologi transpersonal, which is di Indonesia ini mungkin masih jarang ya Pak Hans ya, psikologi transpersonal ini. iya, iya. Jadi banyak-banyak menggali dari Pak Hans. Lalu penulis beberapa buku seperti Hipnoterapi, Prinsip-prinsip dasar praktek psikoterapi, dan penelitian fenomenologis, Jalan Memahami Pengalaman Hidup. Baik, silahkan Pak Hans, saya berikan waktu untuk Pak Hans memaparkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Rahayu, namaste, Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu ucapan selamat yang artinya semoga semuanya saya temui dalam keadaan damai. Nah, damai itu syarat penting untuk menggapai misi dari Padmana ini, jati diri. Jati diri itu memancar secara alami bagi orang-orang yang sudah mengakses kedamaian itu. Sayangnya dalam usaha kita untuk sampai pada kedamaian itu ada tantangannya. Ya. Dan itu yang membuat hidup kita ini bergejolak, bergairah. Jadi tantangan itu tidak seharusnya membuat kita patah semangat. Itu jembatannya untuk sampai ke kedamaian jati diri ya. Nah di antara begitu banyak tantangan, satu tantangan yang paling umum kita temui adalah kecemasan. Banyak orang menghadapi ini dan tidak tahu cara menghandle-nya. Dalam rangkaian itulah kita mau melakukan proses penemuan jati diri ya. Hari ini kita fokus pada kecemasan dan mau mengurainya, membabarkannya, apa itu kecemasan, kenapa itu terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya ya. Seperti biasa saya akan memaparkan PowerPoint supaya kita lebih mengalir saja ya. Nah, jadi seperti yang diperkenalkan tadi, latar belakang saya itu psikologi transpersonal. Ini psikologi yang sebenarnya sangat cocok untuk orang Indonesia, orang Timur, tapi orang Timur sudah terlanjur keranjingan psikologi Barat. Ya. Saya dulu belajar psikologi Barat, mendalami betul, tapi kemudian saya rasa ada sesuatu yang cukup penting mau disampaikan oleh psikologi Timur. Saya mau belajar itu, tapi kok nggak ada di sini. Akhirnya harus ke Inggris belajar itu, dan psikologi Timur itu di sana diberi nama psikologi transpersonal, gitu ya. Begitulah saya kemudian, ya disebut konselor transpersonal boleh ya. Paling nggak tahu bahwa memang psikologi yang saya angkat itu spiritual, yang berbasis pada ajaran Timur, tapi itu juga saya hubungkan dengan psikologi barat, biar lengkap. Psikologi baratnya oke, psikologi timurnya oke. Timur barat menyatu menjadi lengkap ya. Hari ini kita mau lihat kecemasan dengan perspektif psikologi barat tentu saja. Nanti saya sambungkan dengan psikologi timur ya. Kecemasan itu dalam bahasa Inggrisnya anxiety.
Kita mau sobek. Kenapa toh manusia ini mengalami anxiety? Kecemasan ini istilah yang sangat umum kita dengarkan, tapi sebenarnya nggak jelas apa yang dimaksud dengan kecemasan. Ketika saya bertanya, apa yang Anda maksud dengan kecemasan? Khawatir, takut jangan-jangan. Oke, apalagi nggak bisa tidur, apalagi macam-macam. Sampai nggak jelas kecemasan itu apa. Ya. Dalam psikologi, khususnya psikologi yang mengorek dunia batin kita yang lebih dalam, kecemasan itu dibagi 3. Yang pertama ini nomor 1 saja, ini nomor 2, ini nomor 3. Kecemasan pertama itu kita sebut kecemasan realistis. Kecemasan realistis artinya kecemasan yang memang itu dasarnya adalah kenyataan realitas. Dikejar anjing, ya kaburlah, ya itu normal, sesuai dengan kenyataan. Tidak siap ujian, sementara besok ujian, cemas, ya normal, karena ketidaksiapan. Ya. Terus mau berangkat, naik pesawat terbang, menjelang berangkat ada informasi bahwa salah satu pesawat mengalami kecelakaan, cemas, ya normal. Ya. Itu disebut kecemasan realistis, kecemasan yang memang wajar terjadi karena berbasis pada kenyataan realitas. Ada kecemasan kedua, namanya kecemasan yang sifatnya moralistis. Kalau kita bicara tentang moral, itu ujung-ujungnya baik, buruk. Nggak boleh begitu, buruk. Begini dong, baik. Ada judgement di situ, ada penilaian di situ. Ya. Penilaian apa? Baik, buruk. Sumbernya mana? Seringkali sumbernya agama, sumbernya para tua-tua, orang tua yang mengatakan adat istiadat yang menentukan begini dan begitu. Kita serap itu sehingga ketika kita mau melakukan yang berlawanan dengan yang dimaui oleh agama, oleh adat istiadat, kita rasa lah ini bisa enggak sesuai, kita cemas. Nah, kecemasan itu namanya kecemasan moralistis. Mau berbohong, wah dosa. Nah, kecemasan itu namanya moralistis. Biasanya dari agama, ya, mayoritas dari situ. Selebihnya peraturan-peraturan. Mbak Putri tahu itu ya, tentang mana baik, mana buruk, sudah dikaitkan dengan adat istiadat dan agama. Terus yang ketiga, ini yang disebut kecemasan neurotis. Nah, orang-orang yang datang menemui psikolog atau profesional dan melaporkan bahwa dia mengalami kecemasan dengan alasan yang nggak jelas, tidurnya terganggu, bagi orang lain biasa-biasa saja, bagi aku kok cemas. Nah, itu disebut kecemasan neurotis. Kecemasan yang sifatnya gangguan. Pada manusia rata-rata itu nggak terjadi, tapi pada aku terjadi. Dengar hujan aja cemas. Kenapa? Karena hujannya jatuh. Dengar di genteng kok bunyinya seperti itu, cemas. Ya itu normal. Namanya hujan juga jatuhnya ke bawah. Karena gentengnya dari benda keras, air dari ketinggian sana ketemu genteng ya. Normal toh kalau ada bunyi tertentu. Tapi kalau dia takut, berarti ada masalah di dalam dia yang kemudian buat dia cemas. Nah itu neurotis ya. Ini nggak usah kita bicarakan deh, ini normal ya. Ini kita singgung sedikit ya. Moralitas di sini kita singgung sedikit. Dan nanti yang terakhir neurotis ya. Kita fokus sebentar ke kecemasan moral. Ini gambar yang paling sering saya munculkan kalau ketemu saya.
Karena dalam dunia psikologi, dunia kejiwaan manusia itu seringkali digambarkan seperti gunung es. Ada bagian yang kelihatan seperti ini, dan ternyata ukurannya sangat kecil, itu namanya kesadaran. Sadar, ya. Kita ngobrol saat ini kan pakai kesadaran. Saya nulis nih, kesadaran juga pakai kesadaran. Saya merahin pakai kesadaran. Dan itu wilayah kejiwaan yang sangat kecil. Di dalamnya itu ada wilayah ketidaksadaran yang luasnya bisa sekitar 85 sampai 90% dari keseluruhan dunia batin kita. Nah, di dalam sana ada semacam kekuatan yang bekerja. Ya. Dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya id. Id ini dorongan kita untuk senang. Nah, dorongan senang. Ini alami ya. Makan, apalagi. Ya pengen senang lah ya. Yang dirasakan tubuh. Nah, namanya id. Tapi kesenanganku itu kalau sudah mau aku salurkan di tengah banyak orang itu nggak gampang. Aku senangnya duduk duduk sesukaku saja deh. Kaki di atas meja, suka saya duduk kayak gitu, atau bokongku di atas meja. Saya pernah mengajar. Ya, saking asiknya mengajar, lalu saking asiknya menjelaskan, saya bersandar di meja dan saya duduk di atas meja. Asik-asik saja, mahasiswanya juga lagi fokus perhatikan penjelasan saya. Dan dari luar, ruangan dibatasi kaca lewat dosen senior yang terkenal galak. Dia melihat ke dalam dengan wajah yang gak jelas bentuknya. Terus wajahnya tuh kelihatan gak tenang. Ya. Ingin menegur tapi aku lagi ngajar. Tapi aku lihat dengan ekor-ekor mata aku. Ada yang lagi gelisah di luar. Ya. Kok wajahnya kayak gitu? Pada saat aku lihat wajah yang gak begitu menyenangkan, aku sadar, aku sedang duduk di atas meja. Ah ini nih, yang buat dia nggak apa, nggak enak dari luar. Nah begitu aku turun dari meja, wajahnya berubah juga dan dia pergi melangkah jauh. Nah super ego itu adalah istilah dalam psikologi untuk menunjukkan aturan-aturan, kelayakan-kelayakan, kepantasan-kepantasan. Ya. Aturan. Tadi saya dengar Mbak Eka, sebelum saya diberikan kesempatan, saya dengar bunyi begini. Mohon berpakaian pantas. Berpakaian pantas. Jangan melanggar norma, jangan melanggar aturan, kurang lebihnya begitu. Nah itu suara-suara super ego. Aku sih pengennya kalau bisa pakai baju kutang aja ya. Tapi super ego bilang rak sopan. Ojo ngono jangan begitu. Nah begitulah. It ini memang musuhnya itu super ego. Dari kecil kan kita ditanamkan super ego. Oleh ajaran-ajaran agama, belum lagi ada tambahan dari orang tua dapat bonus, jangan begini, jangan begitu. Belum lagi dari macam-macam orang yang punya otoritas, itu namanya super ego. Ya. Diimpos, ditanamkan, ditancapkan ke kita sebagai pembatas. Itu namanya super ego. Nah, kita celakanya apa? Kita di dalam punya dorongan untuk senang. Akibatnya id-nya ini lebih banyak mengalir ketika kita sendirian di kamar. Begitu kita masuk zona publik, zona sosial, kita ketemu dengan aturan-aturan. Dan id ini harus direm, tapi id nggak mau direm. Mana mau id direm.
Pengen senang ya urusanku, ngapain juga kalian recoki, ngapain juga kalian urusin gua gitu kan, maunya. Tapi nggak bisa begitu, masyarakat punya kekuatan menekan kita loh. Nah, butuh wasit yang mengantarai supaya itnya oke nanti deh, jangan di sini ya. Super egonya juga nggak sewenang-wenang. Nah, wasit itu namanya ego. Itnya bilang di bulan puasa, mau makan. Buka sekarang udah, aku lupa sahur. Nah gitu ya. Begitu mau mengambil roti di tas, ada suara keluar dari dalam. Ini bulan puasa. Jangan makan sembarang. Hargai yang tidak berpuasa. Wah gitu ya. Jadi berantem sendiri di dalam. Akhirnya ego turun tangan. Ini aja bos, kalau memang lu mau makan, ya boleh. Tapi itu nggak enak bagi banyak orang. Coba deh kamu sabar dikit aja, nanti kamu cari ruangan yang sepi, yang nggak ada orang, kamu boleh makan di situ. Nah, dia buatkan jalan tengahnya. Ya. Jadi kita cemas moral itu ketika itu. Ya. Persis waktu saya ngajar tadi, ada mata melotot dari luar. Wah ini gitu kan matanya pengen negur tapi aku lagi asik ngajar. Nah, mata itu mata super ego ya. Sementara aku yang lagi asik duduk ya itu. Terus ego aku bilang ya udah turun aja daripada di sana bolak-balik nggak karu-karuan kayak gitu ya. Ya semuanya pasti udah ngalamin lah yang kayak gitu itu. Biasanya pada pandai. Tar dulu nih, jangan dulu nih, bahaya nih kalau kayak gini nih. Tahan dulu, nah itu ego. Itu kecemasan moral dari situ ya. Tapi itu juga standar lah ya. Kita semua pandai main kucing-kucingan kadang-kadang kan dengan aturan di masa remaja dulu. Sama mama nggak boleh ya. Anak-anak sekarang pun gitu. Banyak dikontrol orang tuanya, HP-nya dimatikan, egonya mutusin gitu. Nanti penjelasan nyusul dah. Pokoknya HP-nya dimatiin dulu. Pusing aku. Aku lagi pengen senang sama teman-teman, ditelepon melulu. Ah, matiin HP-nya. Terus yang nyuruh matiin HP siapa? Ya si ego itu. Ego itu cerdas loh. Ya. Dia ngatur semuanya. Nah sekarang kita ke kecemasan yang ketiga. Ya. Neurotis. Masih ingat tadi ya? Ada kecemasan realistis. Kita abaikan saja hari ini. Ada kecemasan moral. Ya udah tahu tadi moralistis atau moral saja boleh ya. Dan kecemasan neurotis. Kita fokus di sini deh, karena ini yang jadi masalah di banyak orang. Bagaimana perjalanan munculnya kecemasan neurotis? Gimana munculnya? Ya. Awalnya kita baik-baik saja, tapi kemudian sesuatu terjadi pada kita dan mulai cemas seperti ini, keringatan, nafas jadi pendek, asam lambung naik, otot-otot ketarik, otot mata juga nggak segar, tarikan-tarikan saraf leher juga begitu kuat, ya. Tidur sulit, wah gitulah mulai terasa. Kalau itu terjadi beberapa saat, beberapa hari, dan kita dalam perjuangan berhenti keluar dari kecemasan itu nggak masalah, itu juga normal. Tapi kalau sudah berlangsung berminggu-minggu, nggak kecemasannya nggak hilang sampai harus ke psikiater dan minum obat, nah kita ada masalah besar ya. Nah karena itu hari ini saya mau bicarakan kecemasan yang belum sampai minum obat deh, jangan sampai minum obat dulu ya. Jangan sampai, kalau udah minum ya tidak apa-apa, mau gimana lagi ya. Tapi kecemasan yang mengganggu hari-hari kita,
Karena kita membawa sesuatu dan kita tahu ini nggak normal, ini nggak standar nih, nggak wajar nih. Sesuatu mengganggu aku dari dalam. Nah, itu yang mau aku bicarakan hari ini, itu yang mau saya bicarakan hari ini. Ya. Kenapa itu terjadi? Nah, gangguan kecemasan itu dalam psikologi namanya neurosis. Sehingga disebut kecemasan neurotis. Istilah itu sudah muncul di tahun 1700-an pertengahan ya. Oleh orang yang namanya William Cullen. Dia orang Skotlandia. Dia ketemu satu jenis penyakit di mana orang ini terganggu sekali tapi badannya baik-baik saja. Nggak ada masalah. Secara medis dokter William ini bilang oke kok. Jantung oke, paru-paru oke, sistem metabolisme tubuh oke. Tapi kok jadi kayak gini nggak bisa tidur, nafasnya pendek. Ini pasti bukan masalah badan nih. Ini masalah sesuatu dalam sistem sarafnya yang kita nggak tahu. Nah, diberi nama neurosis dari kata neural itu saraf ya. Gangguan yang terkait dengan saraf tapi kita nggak tahu kenapa karena badannya baik-baik saja itu neurosis. Tapi masalah istilah itu kemudian ngambang dan menjadi jelas lewat tokoh psikologi yang namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini mendalami betul neurosis ini. Semua pasien-pasien yang datang ke dia itu gangguan neurosis ini. Neurosis ini adalah masalah psikis yang berdampak ke badan. Ya. Bisa menjadi panikan, bisa menjadi halusinasi, bisa menjadi gampang pingsan, bisa menjadi marah tak terkendali, bisa menjadi teriak-teriak. Ya itu kayak tampilan luarnya doang, tampilan luarnya saja. Tapi sesuatu terjadi di dalam dia. Di dalamnya mana? Di badannya? Bukan badannya. Karena saya sudah periksa badannya baik-baik saja. Berarti dalam dunia kejiwaannya ada masalah di situ. Nah, yang dalam itu namanya Sigmund Freud. Karena memang dia tuh sudah bertahun-tahun sejak masa mudanya ketemu orang dengan masalah-masalah mental. Dia tahu betul kalau ini bukan fisik. Kok bisa tahu? Karena dia dokter. Dokter kan macam-macam. Dia dokter saraf. Dia tahu betul. Ini bukan badan. Ini sesuatu di luar badan. Apa itu? Dunia batin. Dunia batin itu kemudian dia beri nama dunia ketidaksadaran. Nah, di dalam dunia ketidaksadaran itulah tersimpan sumber-sumber kecemasan itu. Dia mengganggu bukan dari luar, tapi dari dalam. Bunyi hujan di genteng buat saya cemas, ya hujannya enggak apa-apa, itu cuma air doang, ketemu genteng, bunyi seperti itu. Tapi saya kok cemas, berarti sesuatu di dalam saya. Loh kok bisa di dalam saya? Ya ada pengalaman dulu yang saya simpan tanpa sadar masuk ke dalam saya. Kok bisa masuk ke dalam saya dan menjadi pengganggu di dalam saya? Sesuatu yang masuk ke dalam saya dan tersimpan di dalam saya dan mengganggu di dalam saya itu namanya represi. Saya melihat kekerasan di masa SD-ku. Guru memukul siswa. Saya shock, nggak mengerti kenapa seorang guru yang katanya mendidik anak, membantu anak jadi pintar, membantu anak menjadi manusia-manusia berguna, pahlawan tanpa tanda jasa. Kok mukul orang kayak gini? Saya cemas, saya nggak ngerti. Akhirnya kecemasan dan kebingungan dan ketidakmengertian saya itu tersimpan sebagai perasaan tanggung. Ini apa? Kok bisa begini? Karena saya nggak tahu kenapa, ya sudah, emosi tanggung itu saya tenggelamkan sebagai emosi yang nggak selesai.
Belum lagi peristiwa-peristiwa dalam rumah kita. Orang tua berantem, orang tua keras ke kita, ibu keras ke kita, ibu keras ke adik. Banyak hal yang kita nggak mengerti, karena nggak mengerti semuanya menjadi terkatung-katung dalam ketidakmengertian kita. Kalau yang terkatung-katung itu menyenangkan, nggak apa-apa, malah asik. Tapi kalau yang terkatung-katung itu menyakitkan, nah kita nggak terima. Kenapa hidupku diisi dengan hal menyakitkan? Ah, saya mau buang saja deh. Buang, nggak mau ingat, nggak mau tahu aku. Nah, mau buang, mau nggak mau tahu, mau melupakan itu namanya represi. Rasa-rasanya saja dibuang, rasa-rasanya saja dilupakan, rasa-rasanya saja mau dihapus, tapi dia nggak terhapus, dia nggak terbuang, dan dia nggak terlupakan. Gitu ya. Nah, dia tersimpan di dalam dunia ketidaksadaran kita, dan penyimpanan seperti itu namanya represi. Kita nggak mau justru tersimpan. Kita mau hapus justru tersimpan. Kita mau hilangkan justru tersimpan. Namanya represi, dan ini adalah akar dari kecemasan. Dicerna dulu ya. Represi akarnya kecemasan. Jadi represi itu semacam kegagalan kita, gagal kita menyelesaikan masa lalu yang mengakibatkan terganggunya hidup kita saat ini. Ya. Mirip dengan tadi Anda makan ikan. Ini ibarat saja, ini contoh saja. Ya. Anda tadi makan ikan, tulangnya nyangkut di tenggorokan Anda. Nah, nyangkut. Selama itu masih nyangkut, ya Anda ngapa-ngapain nggak enak. Begitupun dengan masalah yang tidak diselesaikan, mirip dengan tulang ikan yang nyangkut di tenggorokan itu. Selama dia belum dilepaskan, ya selama itu pula dia menyisakan perasaan gak enak di kita. Ngerti ya? Jadi kita ini cemas, ada alasannya, ada peristiwa yang gak enak masih nyangkut dan tertahan. Mau sampai kapan seperti itu? Selama dia tertahannya, selama itu pula kita gak enak. Ya harus diselesaikan. Mau gimana lagi? Bagaimana kalau saya alihkan ke yang lain? Silakan. Silakan, tapi dia mengganggu di dalam, sewaktu-waktu bisa keluar. Dan dari waktu ke waktu ya dia nggak akan mengecil, dia semakin besar dari waktu ke waktu. Oh begitu ya, ya memang begitu. Oh, kok bisa tertahan ya? Kok bisa nyangkut ya? Kapan tertahannya? Ya harus diputar lagi ke belakang, kita cari tahu di SD kah, di SMP kah, di masa kecil kah. Karena itu kita perlu ngobrol hati ke hati. Kita buka, kita lihat. Artinya kalau saya produk masa lalu ya, kadang-kadang dulu itu waktu masih kaset ya, belum digital. Ya ini Mbak Putri atau Mbak Eka pastilah generasi itu ya. Muter, itu kan kadang ada lagu yang kita sukai ya. Nah, terus kalau udah kelewatan nanti diputar balik lagi di rewind ya. Sekarang nggak seperti itu. Begitupun dengan masalah masa lalu itu ada, tapi untuk menemukan kapan itu tertahan ya kita harus putar balik lagi, lihat pelan-pelan. Perlu ngobrol hati ke hati untuk itu ya. Semacam jalan-jalan ke belakang aja deh ya, biar nggak serem rasanya. Jalan-jalan, lihat-lihat lagi apa yang ganjel saya. Pertanyaannya, kenapa represi tadi terjadi? Apa yang nyangkut? Begini, manusia itu
makhluk yang membawa keinginan. Bahasa Jawanya karep, bahasa Inggrisnya desire, want, wish. Bahasa Arabnya itu nafs, atau nafsu. Ya. Bahasa Buddhisnya itu tanha. Bahasa yoganya itu wasana. Nah, intinya begitu. Ada keinginan, semua punya itu. Keinginan itu tergantung orangnya, tergantung tempatnya, tergantung waktunya. Tapi rata-rata keinginan itu mendorong kita ke arah pengen senang, ya, pengen nyaman dengan diriku. Di rumah pengen nyaman, jalan-jalan pengen nyaman, kumpul pengen nyaman. Manusia itu pengen nyaman kok aslinya. Tapi kadang-kadang keinginan itu enggak terpenuhi, ya. Ada yang interupsi. Saya pengen interupsi, biasanya orang yang punya power, punya otoritas. Enggak boleh gitu. Oh, udah enggak usah kemana-mana, di rumah aja. Pokoknya dengerin lah, pokoknya. Begitu kemudian kita menyimpan banyak keinginan ketahan, itu menjadi emosi negatif yang ganggu kita dari dalam. Ya. Pengen di rumah ada kelembutan, tapi kok kekasaran di sini. Pengen di rumah tenang, tapi tiap hari ada lempar-lemparan. Ya itu semua emosi-emosi nggak sehat yang kemudian nggak ada solusinya, ketahan. Ya. Nah, ketahan inilah yang kemudian tersimpan sebagai emosi yang direpresi tadi, emosi yang nyangkut. Jadi sederhana sekali, yang namanya manusia itu punya keinginan, keinginannya cuma dua arah. Ya. Kalau bisa terpenuhi atau tidak terpenuhi, cuma itu kok. Cuma itu. Ya. Kalau terpenuhi, ya nggak apa-apa, malah asik loh, senang. Tapi biasanya setelah terpenuhi muncul lagi kepengenan baru, ya. Terpenuhi muncul lagi kepengenan baru, nggak ada habisnya. Nah, masalah serius muncul ketika kita kepengenannya nggak terpenuhi. Pengen rumah tenang tapi berisik, pengen orang senyum tapi malah cemberut, pengen ibu yang begini tapi kok begini. Nah, nggak terpenuhi, itu yang kemudian menjadi kekecewaan hidup. Kecewa kita, ya, kekecewaan. Kekecewaan berlarut-larut jadi apa? Frustrasi. Frustrasi itu kecewaan yang kuat ya. Frustrasi berlarut-larut jadi apa? Ya stres. Terbebani, stres. Stres berlarut-larut jadi apa? Depresi. Depresi. Depresi berlarut-larut jadi apa? Gangguan mental parah. Nah, mulai tahu akarnya sekarang ya. Jadi banyak dari kecemasan hidup kita itu terhubung dengan orang lain. Aku ini punya kepengenan, pengen senang, pengen nyaman, pengen dengan diriku sendiri lah pengen. Tapi orang lain juga ini punya kepengenan, yang kepengenannya kadang-kadang ngalang-ngalangin aku. Akibatnya aku kesal sendiri. Ya. Kalau kesalnya besar, nah itu bisa direpresi, jadi penyakit. Nah itulah yang kemudian pelan-pelan berkembang menjadi kecemasan. Ya. Saya cerita dulu tentang makhluk cantik ini yang namanya praying mantis. Ya. Belalang berdoa. Nah, atau bahasa Indonesianya, enggak tahu bahasa Jawanya itu walang keke ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Ada yang bantu? Walang keke ya? Mbak Eka atau Mbak It- Bub. i- itu sama dengan cengcorang nggak sih? Gimana? Cengcorang sama nggak? Yang gayanya itu seperti gini kalau agak kadang berdiri seperti ini ya. Seperti ini bisa kadang dia tegap sedikitnya mungkin itu namanya ya saya nggak tahu bahasa Indonesia. Tapi kita sebut saja praying mantis. Ini punya kelakuan unik. Dia itu kalau habis
hubungan perkawinan dengan lawan jenisnya, biasanya yang betinanya tuh langsung memangsa pria laki-lakinya, ya, jantannya, langsung dimangsa. Agak aneh kelakuan binatang ini. Ya. Nah sekarang yang dia mangsa itu yang jantan. Sekarang bayangkan Anda itu mengenakan topeng seperti ini, dan Anda nggak tahu Anda ini jantan atau betina, Anda nggak tahu. Anda di depan seekor praying mantis atau belalang wanita atau betina yang sedang siap memangsa, dan Anda nggak tahu Anda ini laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Nah, ketika Anda mengenakan topeng jantan atau betina yang nggak jelas ini, muncul kecemasan kan? Karena Anda berhadapan dengan belalang yang punya keinginan yang nggak jelas nih, mau nyerang aku apa enggak nih, gitu ya. Kalau aku betina, mungkin nggak diserang, tapi kalau aku jantan, habis aku. Itu yang dimaksud dengan kecemasan. Ya. Rasa tidak menentu pada kita karena kita berhadapan dengan orang lain yang nggak jelas keinginannya. Kalau keinginan jelas ya nggak ada masalah. Ya. Mbak Eka, Mbak Putri bilang, kami itu berkeinginan mengajak Pak Hans untuk membantu di acara Padmana. Jelas nih keinginannya, saya nggak perlu cemas. Tapi kalau nelpon-nelpon toh, ya, misi Pak ada waktu, apa ini? Nah, ada cemas-cemasnya, ya, karena nggak jelas. Tapi begitu udah jelas, apa yang mau dicemaskan? Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita, ya. Kita dibuat cemas akibat kita nggak jelas dengan keinginan mama kita, keinginan papa kita, keinginan suami kita, keinginan istri kita, keinginan guru kita, keinginan dosen itu nggak jelas semua akibatnya. Perasaan kita terkatung-katung dan nggak enak. Ya. Itu menjadi kecemasan. Sekarang kita perjelas dulu dengan contoh. Banyak anak itu punya keinginan baik. Anak-anak itu kan seringkali disebut sebagai malaikat-malaikat kecil. Ya, karena mereka masih enak dengan kehidupan, punya keinginan-keinginan melatap kehidupan dengan optimis. Tapi dia berhadapan dengan keinginan orang-orang sekitarnya, orang tuanya yang tidak jelas bagi mereka. Marah-marah nggak jelas nih, maunya apa nih? Akibatnya kesal sendiri, menyimpan emosi nggak bagus. Ngomong kayak nggak selesai, ngomong kayak orang nggak bisa ngomong. Pokoknya nggak boleh. Nggak ada penjelasan kenapa nggak boleh. Kalau papa bilang enggak ya. Nggak ada penjelasan, emangnya nggak bisa ngomong yang lebih panjang dikit. Akibatnya ngomong-ngomong pendek kayak gitu nggak jelas, kita jadi terkatung-katung ya dengan keinginan kita, kan kita menyimpan kecemasan. Nah, kecemasan ini terus bergulir dari waktu ke waktu. Kalau makin banyak yang kita simpan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita suatu saat nanti. Banyak perasaan terkatung-katung. Jadi yang buat kita masalah bukan orangnya. Nggak ada orang yang mencemaskan. Yang buat kita cemas itu di dalam orang ini hidup keinginan yang nggak jelas. Ini seringkali mahasiswa ya. Dia mau ujian, pengen ujian. Tapi dia cemas, seringkali itu datang ke saya, tangannya keringetan. Cemas Pak mau ujian. Kamu cemasin apa? Cemasin ujian Pak. Sebentar, ujiannya tuh gak mencemaskan. Yang mencemaskan itu orang-orang yang ada di dalam ruang ujian. Kalau yang di dalam ruang ujian itu tukang menyiapkan apa itu namanya? Teknisi yang menyiapkan teknisi yang menyiapkan laptop, teknisi yang menyiapkan apa tuh sorotan itu LCD, itu nggak akan buat kamu cemas karena dia sudah jelas maksudnya di situ. Yang buat kamu cemas itu ada manusia-manusia yang namanya dosen, itu mau menguji kamu.
Nah, dosenmu ini nggak jelas keinginannya, mau nanya apa nggak jelas, kamu jadi cemas. Sekarang kamu kok mencemaskan dosen-dosen itu? Ya, saya udah ketemu banyak orang Pak yang nggak jelas kayak gitu ya. Kadang marah-marah kalau kita salah. Siapa yang marah-marah kalau kita salah? Saya tuh Pak di rumah kalau ketemu Papa itu kalau saya sudah salah saya bisa diteriakin, kadang saya dipukul. Ah, itu dia penyebabnya kenapa kamu cemas sekarang. Ke bawah. Jadi kecemasan kita saat ini tuh ada akarnya. Nggak tiba-tiba muncul. Perlu seni meneliti, memeriksa. Kalau nasihati sih gampang. Udah nggak usah cemas, santai aja, santai wae. Enak. Tapi kalau kita lihat ke dalam dia, itu ada perjalanannya. Ya, kita rangkum sebentar ya. Kita itu ketumpukan pengalaman hidup seperti ini. Beberapa peristiwa hidup kita itu nggak menyenangkan dan kita simpan di dalam secara nggak sadar, kita pengen buang tapi malah tersimpan, namanya represi. Barang-barang atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang kita represi itu nggak ada yang hilang, tersimpan di dalam, minta diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan kenapa Pak? Dia nanggung seperti ini, terkatung-katung di dalam, terkatung-katung itulah yang menimbulkan mood nggak enak, mood menjadi nggak jelas, cemas dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda nggak tidur, sesuatu sedang nonjok-nonjok Anda dari dalam. Kalau Anda cemas, sesuatu sedang nonjok-nonjok Anda dari dalam. Yang nonjok-nonjok itu mau diapain? Dilepasin, diuapkan. Nggak ada cara lain. Paham ya? Apakah manusia pasrah saja Pak sama ketidakjelasan itu nanti selesai sendiri? Selesai sendiri gimana? Selama Anda masih menahannya, masih nggak terima dia, masih mau melarikan diri, ya selama itu pula Anda dikejar-kejar. Dan semakin lama Anda melarikan diri kayak gitu ya, barangnya juga semakin besar. Tadinya cicak, jadi kadal. Ini selalu saya pakai di mana-mana kalau ngomong. Masalahnya cicak jadi kadal. Dibiarin berlarut-larut jadi biawak. Dibiarin berlarut-larut jadi buaya. Dibiarin berlarut-larut jadi komodo. Berlarut-larut jadi dinosaur. Kalau udah dinosaur biasanya ke rumah sakit jiwa tuh. Ya. Nah, karena itu manusia rata-rata itu ketika dia cemas, semestinya dia secara alami melakukan penyelamatan diri. Udah deh, aku mau cuekin dulu aja deh. Aku nggak mau bicarain itu, jangan. Nggak suka aku. Maaf ya, nggak pengen bicara tentang itu. Ini salah satu contoh menyelamatkan diri. Ya. Di pertemuan berikut bulan depan kita obrolin itu deh. Bukan hari ini. Hari ini cuma ngurai aja dulu kecemasan. Anda kalau ikuti acara ini pelan-pelan nanti akan lebih jelas dari waktu ke waktu ya. Nyicil tapi jelas. Mendingan gitu daripada ketumpukan informasi tapi nggak jelas, mendingan nyicil tapi jelas ya. Nah, kita sebenarnya melarikan diri. Kadang lari lewat kerja, jadi workaholic. Pernah dengar istilah workaholic? Begitu nggak ada kerjaan, bingung dia. Wah, mulai diganggu dari dalam. Akhirnya harus ada kerjaan. Saya 2 minggu lalu ketemu orang datang konsultasi. Itu nggak bisa tidur ya. Dan pelariannya pekerjaan. Tidur hanya 3 jam sehari. Ya. Kalau udah dapat tidur segitu udah senang dia. Ya. Nah, saya bilang, oke nggak apa-apa, Anda sekarang sudah banyak duit. Ya. Anda juga sudah terlihat sangat kaya raya seperti ini. Kenapa? Di dalam saya itu nggak tenang, Pak. Saya pelariannya kerja. Oh, kerja itu untuk ngisi hidup. Kok jadi pelarian? Ya udah mari kita lihat ada apa. Sudah kita urai. Oh ternyata begini begitu, begini begitu, begini begitu ya. Nah,
Pelarian-pelarian itu kalau dipakai sesekali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali jadi penyakit. Ya. Jangan keseringan lah melarikan diri. Sesekali boleh. Beberapa kali boleh. Terus-terusan jangan. Bagaimana kalau saya melarikan diri dari kecemasan berlarut-larut dan sudah jadi penyakit? Penyakitnya yang muncul dalam macam-macam wajah. Ada yang namanya fobia, ada yang namanya gangguan panik, ada yang namanya gangguan kecemasan, ada yang kemudian harus mengalami gangguan suasana hati atau mood, ada yang kemudian gangguan suasana hatinya itu namanya unipolar atau depresi, ada yang bipolar, depresi dan kadang-kadang senang lalu balik lagi depresi lalu senang lagi bolak-balik kayak gitu. Itu hanya wajah-wajah penyakit. Aku pribadi nggak ambil pusing wajah penyakitnya apa, aku pengen tahu akarnya kenapa. Gitu. Nah akarnya nih kalau bisa disembuhkan ya. Jadi saya nggak akan bicarakan macam-macam penyakit. Namanya tuh banyak sekali, bisa ratusan. Ya. Tapi saya selalu melihat penyakit itu sebagai turunan. Itu cara saya. Kalau saya terima orang, saya nggak terlalu ambil pusing penyakitmu apa. Kalau masih bisa disembuhkan, masih bisa diajak ngobrol, lalu kita pelan-pelan cari akarnya. Mari kita cari akarnya. Nama penyakitnya nanti aja deh. Ya. Kecuali sudah, penyakit itu kan dibutuhkan namanya supaya kita jelas ini simptom-simptom atau gejala yang numpuk apa. Oke, jantungnya deg-degan, nafasnya pendek, ototnya ketarik, terus tangannya tuh seringkali keringetan. Oke, kita kumpulin gejala-gejalanya ini, kita kemudian beri nama, oh dia mengalami stres, dia mengalami kecemasan, dia mengalami depresi. Ini membantu dokter-dokter untuk memberi obat. Dengan jelas namanya, nanti dicarikan obatnya. Itu sebabnya kalau kita ke psikiater, itu kan mulai dikumpulin informasi, nanti kemudian dilihat gejala-gejalanya apa, gejala-gejala ini kemudian dicari gejala-gejala terkuatnya apa, dan kemudian dikasih nama, bipolar ke, depresi ke, stres ke, gangguan panik ke, terus macam-macam namanya. Nanti itu menentukan mau dikasih obat apa. Jadi itu satu rangkaian. Ya. Kalau ke saya sih aku nggak peduli sama itu. Ya. Aku lihat dulu masalahnya apa. Aku cari akarnya. Tapi biasanya jangan sampai sudah puluhan tahun minum obat baru mencari akar. Biasanya badannya sudah terlalu lemas kalau udah puluhan tahun minum obatnya. Bisa aja tapi kerja kerasnya juga lebih besar. Ya. Begitu. Ya, jadi hari ini kita nggak usah ambil pusing dengan macam-macam nama penyakitnya. Kita fokus ke akarnya ya. Nah, bagaimana menyembuhkannya kalau sudah jadi penyakit? Tinggal dicermati saja ya. Saya itu selalu ingin mengejar akarnya. Karena kalau kita lihat pantai seperti ini ya. Lihat nih. Di pantai anggaplah ini penyakitnya. Simptom-simptomnya apa? Warna putih. Ada bolongan-bolongannya di sini. Lalu ada bergelombang di sini. Terus apa lagi? Ada semacam tumpukan pasir di sini. Nah itu simbol, itu cuma simptom, itu cuma gejala-gejala yang kelihatan. Tapi ini sampai bisa muncul kayak gini karena apa? Cari akarnya. Kira-kira kalau di sini nggak ada pusaran angin, di sini ada gelombang ini enggak? Ya enggak ada. Gelombang ini yang sampai ke pantai itu hanya efek dari suatu pusaran angin di suatu tempat di tengah lautan.
Kok bisa ada pusaran angin di situ? Berarti ada tekanan rendah di situ. Karena sudah hukum alam, udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ya ke lebih rendah. Seperti itu sepertinya ya. Nah, lalu terjadi di sana pusaran angin, lalu dampaknya ke sini. Nah, jangan terkecoh kalau hanya menyelesaikan simptom-simptom sampai kapanpun nggak sembuh. Cari akarnya. Mirip dengan pohon pisang ini. Kalau hanya nebas doang, ya beres sebentar, nanti keluar lagi daunnya. Nih mulai keluar nih. Nih keluar nih. Rasa-rasanya udah mati tapi hidup lagi. Ya akarnya dicari. Itu prinsip saya ya. Harus ketemu akarnya. Kalau harus ketemu akarnya caranya gimana? Metodenya gimana? Nah metode itu bahasa Yunani metodos. Metodos itu bahasa Yunani artinya jalan. Jalannya gimana dong? Apa yang harus kita lakukan supaya selesai dari itu? Macam-macam. Kalau Anda ke profesional, dia nawarin Anda macam-macam teknik, saya yakin itu ya. Tergantung dia belajar apa. Nah, dalam psikologi, saya tuh kadang-kadang pakai ini, ya, hipnosis. Tapi kalau orangnya takut hipnosis, artinya sudah kemakan cerita-cerita hipnosis itu bakal dibeginikan. Nanti kalau dihipnosis keseringan, nanti kamu jadi lemah. Oke, jangan dihipnosis, saya pakai katarsis. Katarsis itu apa? Saya luapin emosinya, diledakin. Setelah dia lebih lega, kita cari akarnya. Kalau dia masih takut juga katarsis, diapain? Aku pakai metode abreaksi. Abreaksi itu apa? Aku rilekskan dia. Sampai pada titik tertentu, saya ajak ngobrol, lalu luapin emosi yang ketahan. Tapi kalau dia punya cerita mimpi, saya juga senang. Mana mimpimu ceritakan ke saya. Mimpi itu bagi yang paham bisa jadi alat bantu untuk mengakses masalah-masalah yang direpresi. Loh kok bisa begitu? Mimpi itu cerita diri yang paling jujur. Kalau Anda sadar, jujur apa enggak? Sebagian besar enggak jujur. Kalau tahu jujur disensor. Ada suami istri datang ngobrol, masa lalu mas tangga. Masalahnya apa toh Bu? Gini loh Pak, ini apa ya? Sambil matanya lirik-lirik ke suaminya. Disensor nih. Tapi kalau mimpi itu nggak ada sensor. Anda sudah nggak mikir, Anda dalam keadaan pasrah, diam, nggak berdaya kayak gitu, lalu keluar gambar-gambar. Nah, saya suka itu. Masalahnya cerita mimpi itu nggak bisa diartikan lurus. Kita harus punya seni untuk menyobek cerita-cerita palsu ini, cerita-cerita ini. Kita harus pintar nyobek dia untuk paham artinya. Nah, perlu belajar sedikit. Seni menyelam di balik cerita mimpi ya. Karena di baliknya itulah ngumpet tuh yang saya sebut tadi. Yang direpresi ngumpet di balik mimpi ya. Tapi dilihat dulu cerita mimpinya, apakah mimpinya itu ya harus sensitif dikit ya. Atau saya pakai asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini Anda cerita kemana saja, silahkan kemana-mana. Kadang-kadang ada yang ketemu saya, Pak mau cerita. Nah, silahkan. Tapi saya nggak tahu mau cerita dari mana. Terserah, saya suka mau memulai dari sini. Itu hanya pintu-pintu, mau masuk lewat pintu belakang silahkan, pintu samping silahkan. Mana saja, mau cerita apa saja silahkan. Saya biarin dia cerita ke sana kemari. Tapi saya cermati. Ini, kok loncat ke sini, kok lari ke sini. Nah, nanti aku nangkap polanya. Ya. Itu namanya asosiasi bebas. Kadang saya pakai kata-kata untuk ngecek. Ya. Saya keluarkan kata, lalu saya lihat reaksinya, apakah kata ini membuat dia goyang atau tidak. Itu namanya asosiasi kata.
Ada juga metode kursi kosong. Jadi Anda saya minta berhadapan dengan kursi kosong. Di kursi kosong itu saya minta Anda membayangkan orang yang brengsek atau kurang ajar atau kebangetan dalam hidup Anda. Anda bayangkan dia duduk di situ. Setelah itu kita luapin emosi Anda. Itu namanya kursi kosong. Ada juga terapi acceptance. Aku ajak Anda terima peristiwa yang menyakitkan itu. Udah nggak usah lari-lari lagi dah. Mau lari kemana? Mau lari sampai kapan? Udah, terima saja. Itu namanya terapi penerimaan atau acceptance. Bahasa Jawanya nerimo. Lalu ada lagi yang saya kembangkan belakangan ini namanya eling lan awas. Eling lan awas ini saya mulai dari badan. Saya buang ketegangan yang di badan. Tapi ini harus sabar orang-orang yang ikut ini. Karena saya bertahap. Kita cari akarnya mulai dari badan, lalu kita tenangkan pikirannya, kita keluarin emosi-emosi yang mengganggu, kita luapin. Setelah itu kita masuk lebih dalam, ketemu akarnya. Setelah itu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu ada. Intinya ini cuma metode. Kalau ada yang menemukan metode lain silahkan saja. Tinggal diuji apakah itu efektif atau enggak ya. Karena saya seorang akademisi, ya saya harus uji coba dulu ya. Karena itu saya terapkan latihan eling lan awas ini ke mahasiswa, ke siapapun, lalu kemudian mereka melaporkan, oh ya berarti ada manfaatnya ya. Itu metode, jalan, cara doang. Ya. Ada solusi enggak yang bisa dilakukan sendiri gitu, yang umum-umum aja deh? Ya ada. Perhatikan, saya ini sama persis dengan orang lain, gak ada bedanya. Kita ini sama-sama manusia. Saya punya badan, Anda punya badan. Saya punya pikiran, Anda punya pikiran. Saya punya perasaan, Anda punya perasaan. Saya punya emosi, Anda punya emosi. Saya punya roh di dalam saya, Anda juga punya roh. Terus bedanya kita apa? Yang beda itu pengalaman hidup yang mengisi kita. Karena pengalaman hidup kita beda-beda, maka gejolak emosi pikiran kita yang memang ada itu beda-beda. Yang beda pengalaman ya beda gejolak. Tapi intinya itu kita sama. Sebagai manusia, beda pengalaman saja. Nah, karena saya beda pengalaman, jangan lihat saya pakai kacamata pengalaman Anda salah paham nanti. Saya ini ingin dimengerti dari dalam saya. Kang Anda pun begitu, ingin dimengerti dari dalam diri Anda kan. Supaya bisa ngerti orang dari dalam, kembangkanlah yang namanya empati di antara kita. Jangan suka ngejudge orang, buru-buru mengatakan dia bermasalah, dia sakit. Udah jangan dijudge dulu deh. Ya. Coba masuk ke dia sebisa kita ngerti dari dalam. Kita pun begitu ingin dimengerti dari dalam. Mengerti dari dalam itu yang namanya empati. Empati itu dari kata dalam dan patos. Patos itu perasaan. Perasaan saya di dalam Anda. Saya nggak pakai standarku, saya pakai perasaan Anda untuk melihat Anda. Itu namanya empati. Ya. Kalau Anda bisa melakukan empati ini, Anda sudah mempraktekkan yang namanya cinta yang benar. Cinta yang bertenaga, cinta yang powerful. Iya, asiknya sih begitu Pak. Siapa nggak pengen dimengerti? Aku pengen dimengerti dari dalam, orang lain pun begitu. Gimana caranya dong biar bisa ngerti orang dari dalam? Ya kita harus belajar. Mengerti dulu diri sendiri yang sama dengan orang lain ini. Perhatikan logika yang saya kembangkan. Ini saya kembangkan selalu ya. Di terapi eling lan awas tadi itu, saya benar-benar menjalankan ini ya. Anda sama dengan saya. Punya tulang, punya daging dan lain sebagainya.
Saya paham seperti apa rasanya diare yang saya alami. Saya sudah rasain bolak-balik ke kamar mandi, saya sudah rasain sendiri. Lalu Anda bilang, maaf Pak, saya diare. Oh iya ya, aku ngerti. Karena aku udah ngerasain itu. Karena itu penting sekali mengenal diri sendiri, itu jadi bahan baku mengenal orang lain. Ngerti diri sendiri, ngerti perasaannya, pikirannya sendiri, emosinya sendiri, ngerti kecemasannya sendiri. Iya Pak, memang bagus begitu, udah banyak nasihat Pak, kayak gitu Pak, kenal diri sendiri, caranya gimana? Enggak ada cara lain, meditasi, merenung-renung sendiri. Cara meditasinya gimana? Wah panjang sekali, nanti nggak selesai pertemuan kita, saya tutup aja, makasih. Nanti kita latihan. Begitu Mbak Eka. Terima kasih Pak Hans. Wah ini, teorinya cukup dalam nih Pak Hans. Ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang, mau bertanya, boleh raise hand, boleh, tulis di chat. Atau Baik, aku mungkin mulai boleh ya? ya, Aku boleh, silahkan Putri, silahkan. Selamat sore Pak Hans. Waduh penanya setia ini. Selamat sore. Iya Pak. Tadi Pak Hans bilang bahwa kecemasan itu datang karena ketidaktahuan. Saya mengambil contoh yang ekstrim gitu, bahwa saya termasuk orang yang apa adanya. Ngomong saya bluntly honest, tapi itu kadang-kadang membuat orang tidak nyaman, Pak. Iya. Kadang-kadang ada orang-orang yang diberikan kejelasan juga tidak nyaman atau membuat mereka cemas. Jadi antara kejelasan, ketidaktahuan, kemudian diberikan menjadikan kecemasan, tapi ada juga yang diberikan kejelasan tapi malah menjadi cemas. Ini gimana Pak teori, secara konsep teori? Terima kasih Pak. Ada yang mau diberi kejelasan tapi cemas. Ya. Bicara itu ada syarat-syaratnya Mbak Putri. Kalau bicara sebatas mengeluarkan kata-kata saja, kurang. Perlu niat. Niat bahwa saya mau kasih tahu kamu supaya jelas karena saya care sama kamu. Kata-kata cukup? Belum. Niat cukup? Belum cukup juga. Niat mencintai saya Pak. Oke. Ketangkap enggak oleh orang lain? Bahasa tubuh kita, cara kita melihat, itu semua menjadi suatu paket Mbak Putri ya. Nah kalau kita sudah biasa ngomong sambil memperhatikan niat, sambil memperhatikan bahasa tubuh, belum lagi tekanan-tekanan kata saya. Ini hari ini bagi yang sering ikut acara saya pasti merasakan beda. Hari ini saya ngomong lembut. Ya. Mungkin Mbak Putri merasakan itu. Mbak Putri? Suaranya mana nih? Nah Pak, sorry Pak. Ya. Hari ini terasa lebih lembut ngomongan saya atau seperti biasa? Barusan agak lebih lembut. Lebih lembut ya. Nah itu diatur ya. Ada tekanannya, ada cara melihatnya, ada niatnya, ada kata-kata yang keluar, kata-kata itu pun harus dipilih. Itu semua perlu dikombinasikan. Semua orang yang mendengar itu menangkap, ini aku diperhatikan, ini aku enggak dijudge, ini aku enggak itulah. Itu satu kombinasi, itu butuh latihan. Ya. Begitu Mbak Putri. Jadi kalau sebatas kata-kata doang, ya itu semua orang bisa. Tapi kalau kata-kata ditambah dengan niat, ditambah dengan, nah ini ada sedikit matematikanya di situ. Itu ya. Oke. Ya, baik. Perlu diramu bumbu-bumbunya ya Pak Hans. Iya, bumbunya.
perlu. Ada bumbu-bumbunya. Itu agak unik, itu nggak ada standar khusus ya. Tapi bumbu utamanya itu niat. Saya mengatakan ini karena mencintaimu, karena memperhatikanmu. Nah, niat itu kemudian diikuti oleh cara melihat, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Itu pendamping-pendamping saja. Itu ada racikannya. Ya. Monggo, Mbak Putri diracik dengan keunikan sendiri. Gayanya Hans, gayanya Mbak Putri, dan seterusnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hans. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rina atau Ibu Rina. Mau dibacakan sendiri atau buka mic aja, Rin. Buka mic aja boleh. Selamat sore Pak Hans. Selamat sore ya Mbak Rina ya. Ini yang saya tulis di chat itu. Jadi anak saya kan umurnya 10 tahun. Dia bilang sama saya kalau aku tuh nggak pengen jadi agama apapun, punya agama apapun, tapi terus saya tanya, tapi kalau kamu berdoa sama siapa? Ya aku berdoa sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tapi aku nggak mau punya agama. Nah, saya sedikit khawatir sebenarnya, karena kalau kita bilang seperti ini, dia akan ditolak oleh teman-temannya, karena teman-temannya kan ada yang ke TPA, ada yang ke gereja, pasti akan jadi pertentangan. Iya. Nah, ini kalau menurut Pak Han, solusinya bagaimana untuk memberi pemahaman ke anak 10 tahun ini? Wah, bagus sekali tuh. Masih kecil sudah bisa mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pandangannya tentang hidup, lebih spesifik lagi pandangannya tentang agama. Wah, 10 tahun itu loh, hebat. Sampaikan salam hormat saya buat dia. Tinggal dimasukin saja. Dia sampai punya pikiran kayak gitu, baca apa, dengar dari siapa bahwa agama itu nggak perlu. Obrolan hati ke hati. Anak-anak sekarang itu pikirannya lebih maju dari kita karena kebanjiran informasi lebih banyak dari zaman kita dulu. Anak-anak itu kebanjiran informasi loh. Nah, cari tahu kenapa kemudian dia bersikap seperti itu, terus dan lain sebagainya. Nanti kita lihat akarnya apa. Mungkin karena menonton orang-orang beragama kok di tayangan YouTube itu kok agamanya dipakai untuk teriak-teriakin orang, agama kok dipakai buat ini, itu aku bingung dan lain sebagainya. Itu malah bagus ya. Masih kecil sudah bisa bingung kayak gitu, bakat itu, bakat jadi pemikir bagus ya. Tinggal kita masuki kenapa begini, ada konsekuensinya, kamu hidup sama orang nanti. Kalau kamu punya sikap seperti itu, nggak apa-apa, mama ngerti kalau dasarmu kayak tadi. Ya. Nah, dasarmu kayak tadi itu, mama ngerti, logikanya sangat jalan. Tapi nanti juga kamu perlu pikirkan ketemu orang, kamu rawan dibully karena ini dan itu. Nah, Sudah dapat ya Pak. Iya. Mahasiswa saya ada yang mengaku agnostik, dibully sampai ujian skripsi. Dibully. Saya sampai kasihan, ini anak ini saya tahu perjalanannya jadi agnostik. Dia protes pada orang tuanya yang campuran ya, ibunya itu Islam, ayahnya Hindu. Tapi kemudian mau berkiblat ke salah satu, nggak ada yang jelas, sholatnya juga nggak jelas, yang ke Hindu juga nggak pernah ke pura. Terus di rumah mereka berantem terus. Walah, kalau memang mereka beragama nggak begitu tuh Pak, kata dia. Kata dia begitu. Saya mau milih agnostik Pak, sementara agnostik itu saya percaya Tuhan ada. Agnostik itu saya tahu Tuhan ada, tapi saya nggak mau urusan dulu deh. Nah itu agnostik Bu ya. Saya nggak mau urusan dulu karena sebelum ada contoh yang jelas buat saya. Cerdas nggak anak ini kalau ngomong kayak gitu? Saya mau tanya. Awalnya itu karena memang dia dibully dulu Pak di lingkungan kita kan. Jadi dia itu dia bilang aku tuh pengen punya anak anjing. Terus temannya yang sering ke masjid dia bilang, ih anjing itu kan binatang yang paling dibenci sama Tuhan. Terus dia bilang, kenapa Tuhan menciptakan anjing kalau dia hanya untuk membenci? Kan tidak masuk akal. Aku nggak ngerti kenapa dia ke masjid hanya untuk membenci. Dia bilang seperti itu. Aku nggak mau jadi Islam kalau seperti itu.
Nah, itu dia. Jadi pengalaman yang dia represi tadi ikut dari awal ya Bu Rina ya. Nah Iya. itu yang dinamakan represi. Begitu nggak nyenang, nggak senang, nggak ngerti. Kok begini manusia ini? Lalu atas nama agama lagi dia represi jadi kemarahan di dalam. Ini kalau berlarut-larut jadi protes pada agama itu sendiri. Ada satu anak datang ke saya nangis-nangis. Kenapa? Saya udah nggak mau main lagi sama teman-teman di sana. Nah, alasannya apa? Saya tuh tadinya main pasir bareng-bareng, tertawa bareng-bareng, sambil kejar-kejaran bareng-bareng. Begitu ada makanan kita mau makan bareng-bareng, tapi ketika saya makan, mereka nanya, kok kamu nggak baca Bismillah? Terus dia cerita bahwa saya non-muslim. Kan? Terus anak-anak ini mulai berbisik satu sama lain, lalu berkelompok itu pergi meninggalkan anak ini. Anak ini kemudian pulang ke orang tuanya nangis-nangis. Kira-kira itu jadi pengalaman buruk enggak? Jadi. Itu kalau dia masih nggak ngerti, kenapa aku ditinggalkan? Kami tadi baik-baik saja, bercanda kok jadi kayak begini. Dia bisa marah pada agama. Jadi marahnya pada agama jangan dilihat sebagai marah pada agama, itu ada akarnya Bu, paham ya? Agama itu hanya efek sampingnya. Nah akarnya yang harus diselesaikan. Artinya kita jelaskan kebaikan itu kadang kita nggak terima dari satu orang, dia mengalir dari orang lain. Dan begitu kita jelasin aja, ada manusia yang cocok dengan kita, ada yang nggak cocok dengan kita. Ada yang manis dengan kita, ada yang pahit dengan kita. Perkenalkan dia dengan wajah kehidupan yang asli. Itu kan wajah kehidupan. Ibu sendiri kan sudah ketemu orang yang nggak senang dengan ibu kan? Sudah ketemu dengan orang yang senang dengan ibu kan? Itulah wajah asli kehidupan. Nah, anak ini pun harus belajar kenal dengan wajah asli kehidupan. Karena di sepanjang hidupnya nanti akan ketemu orang-orang seperti itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang benci, ada yang menyenangi mereka itu. Nah, kalau dari kecil nggak dibiasakan, dia shock dengan hal seperti itu ya. Jadinya seperti itu ya. Terima kasih Pak Hans. Ya. Melanjutkan pertanyaan Mbak Rina, itu bagaimana seorang ibu yang mengalami itu mengatasi kecemasannya sendiri tuh Pak Hans? Karena biasanya ibunya pasti lebih cemas daripada anaknya. Anaknya santai-santai aja tapi ibunya kan banyak kecemasan. Gimana Iya, tuh? ibunya punya pengalaman seperti itu, betapa sakitnya kita kalau misalnya nah ibunya ini harus membuang kecemasannya, jangan menumpahkannya lagi. Cukup sampai di saya kecemasan jenis agama ini. Ya. Kalau saya tenang itu saya bisa. Berarti ibu punya pengalaman, Bu Rina ini punya pengalaman seperti itu ya. Betapa sakitnya orang kalau sudah persoalannya agama. Nah itu bakal runyam nanti. Mungkin ada pikiran-pikiran kayak gitu Bu Rina kan? Iya, karena kan suami saya Katolik dan suami saya orang Perancis, Katolik, dan kami kan menikah di Perancis secara legal. Ketika di Indonesia kan jadi pertanyaan, orang-orang jadi banyak kepo, dulu menikah pakai apa, pakai agama apa. Ya saya males menjawab dan menjelaskan karena kan tidak banyak orang yang mengerti dan paham. Ya akhirnya saya jawab ya dengan Katolik. Kok ditanya agama apa ya saya jawab Katolik aja, lebih simpel karena kan setelah itu orang tidak bertanya lagi. Iya. Nah kayak gitu itu artinya ibu sendiri masih punya pengalaman cemas, pengalaman dikepoin orang, pengalaman kayak mata orang yang lihat itu kayaknya mata ngejudge, nah itu kecemasannya dibuang. Ibu belajar jadi diri sendiri dulu, hanya orang yang jadi diri sendiri bisa membantu orang lain menjadi dirinya sendiri. Oke. Ya. 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 Baik. Mbak Rina masih ada lagi pertanyaan? Itu saja sih Bu. Saya terima kasih sama Pak Hans juga karena saya baru berkenalan dengan Pak Hans lewat YouTube itu baru ketika saya karantina kemarin tanggal awal-awal Januari. Ada teman di Bali, dia bilang, Rin coba cek YouTube-nya Al-Kahijah.
Terus saya cek YouTube ya, wah menarik nih, banyak benang merah yang biasa saya diskusikan dengan teman saya di Jogja. Jadinya saya seneng banget, banyak terbantu. Terima kasih, Terima Mbak kasih. Rina. Ya. Ini ada yang raise hand, boleh langsung. Saya ini maaf, ini Mas, Mbak, atau Bapak, atau Ibu nih, Krisna, soalnya unisex namanya nih. Silahkan. Silahkan langsung open mic aja. Kalau pakai sejarah pasti laki. Bukan Pak Hans, Oh gitu. Baik ya, Iya. Bu Krisna, silahkan. Kalau pakai sejarah itu maksud saya Krishna gurunya Arjuna kan laki. Ya? Iya. Baik, silakan guyon. Saya mau tanya, empati itu sejauh apa ya Pak? Dalam arti begini, kadang-kadang kita berusaha memahami orang lain melalui empati, begitu ya. Namun ada saatnya memang orang lain yang kita berikan empati ini tidak merasa begitu bahwa kita sedang memberikan empati, kita sedang berusaha memahami posisinya gitu. Jadi seolah-olah ya orang ini menang sendiri ya, saya selalu benar gitu. Padahal sebenarnya kita sedang berempati dengan keadaan dia. Ini menghadapinya dengan cara seperti apa Pak? Terima kasih. Iya. Dalam berempati, tugas kita itu melihat orang dalam dunianya. Dalam bahasa Inggris itu saya senang sekali, mereka kadang-kadang mengatakan, masukkan kakimu di sepatu orang yang pengen kamu mengerti. Jadi jangan pakai standar sepatu untuk merasakan seperti apa kaki orang di sepatunya. Artinya masuklah ke dia. Itu tugas kita, ya. Pengen mengerti dia dari dalam. Biasanya beberapa orang itu masih membawa marah. Saya seringkali pernah itu, ini saya kasih contoh ekstrim dulu aja ya, nanti baru ke contoh-contoh ringan. Saya ke rumah sakit jiwa. Ini contoh orang gangguan, sudah gangguan parah betul ya. Saya masuk ke dalam, lalu masuk ke bangsal wanita. Di situ sudah pada gangguan semua. Terus ada satu wanita itu sedang duduk sendiri. Ya saya duduk di situ sambil ngobrol. Ya. Saya tanya dari mana, sudah berapa lama di sini? Oke, dia cerita aku pernah di Singapura lalu mendapat kekerasan. Oke, masih nyambung sampai di sini. Terus ketika kami cerita lebih jauh, tiba-tiba dia matanya itu membelalak. Nah, lagi kumat nih, keluar kumatnya. Membelalak dan dia membuka bajunya, dia tunjukkan saya payudaranya. Dia bilang, saya tahu. Yang ada di pikiranmu itu ini. Terus saya diam. Reaksi dia itu cukup buat saya untuk menunjukkan kenapa dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia pastilah masih membawa marah besar pada lawan jenisnya. Laki-laki yang memperlakukan dia enggak ini, dan dia masih marah-marahnya terkatung-katung sangat besar seperti itu. Dan enggak semua laki-laki itu diartikan seperti itu. Ya. Beberapa orang kita berusaha mengerti sekalipun, kita terbuka hati kita untuk mengerti dia, tapi karena dia masih membawa marah, marahnya belum selesai, dia masih punya kecurigaan, macam-macam. Nah, itu biarin itu urusan dia. Tugas kita, saya memperhatikan kamu, mengerti kamu, tapi kalau kamu sendiri masih kuat egomu
masih kuat marahmu pada dirimu sendiri, masih kuat sakit hatimu pada dirimu sendiri, itu udah urusan dia. Nggak usah kita masuki wilayah itu. Begitupun dengan orang-orang yang lebih normal. Ya. Kadang-kadang itu saya sudah duduk depan saya, saya dengerin, berusaha empati. Tapi tiba-tiba dia bilang, alah, saya sudah ketemu banyak psikolog. Cerita-cerita seperti ini gak bisa menyembuhkan. Ya, saya diam aja, perhatiin. Saya nganggap itu dia masih marah. Ya. Nanti akhirnya pada ujungnya dia terbuka sendiri kok. Begitu. Ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang mengerti bahwa kita mengerti dia. Jangan dipaksakan begitu. Tugas kita mengerti orang bahwa dia mengerti itu urusan dia. Kalau kita hatinya tadi memang berempati seperti pertanyaan Mbak Putri tadi. Soal waktu saja dia memahami betul niat kita. Hanya saja matanya lagi ketutup sama kemarahan dan sejenisnya. Apakah itu dia mengerti? Iya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Krisna. Ada lagi yang lain? Kalau belum ada mungkin saya ada pertanyaan nih Pak Hans. Oh, iya. Bagaimana dengan kecemasan terhadap sesuatu yang kita nggak tahu? Misalnya kecemasan tentang kematian. Kan ada orang yang dia memang jadi cemas terus karena takut mati, tapi mati seperti apa juga kan belum ada orang yang mati terus ceritain ke kita, mati tuh kayak begini loh gitu. Gimana itu Pak Hans? Jadi dia cemas akan kematian gitu, jadi takut mati gitu. Gimana tuh? Ya. Kecemasan akan kematian itu terjadi pada semua orang, siapapun. Sehingga disebut kecemasan eksistensial, bahasa psikologinya begitu. Cuma level kecemasannya itu masih dalam normal enggak? Katakanlah seorang ibu bilang ke saya tuh kok anakku masih kecil-kecil ya Pak Hans ya. Saya kok merasa masalah psikologi saya ini bisa buat saya sakit-sakitan. Bagaimana ini anak nanti kalau saya nggak bisa lihat dia besar, saya khawatir mati tuh loh Pak. Nah, itu wajar, nggak apa-apa. Ya. Itu seringkali saya terima orang-orang takut mati karena merasa harapannya atau keinginannya belum terwujud, normal. Ya. Tapi ada orang yang berlebihan cemasnya. Ya. Kemarin ada satu ibu datang konsultasi tentang dorongan untuk kematian itu kok. Dikit-dikit mikirin kematian, dikit-dikit mikirin kematian, dikit-dikit kematian. Kita sobek ke belakang, lagi-lagi jalan-jalan ke belakang. Ternyata ada serangkaian peristiwa yang membuat dia itu menjadi cemas super pada kematian. Ada rentetan temannya mati karena COVID, dari temannya mati karena COVID ini kemudian dia harus meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, temannya lagi juga masih muda tapi kok meninggal, harus kemudian meninggalkan suami yang kesedihan seperti itu. Ayah saya juga, nah rentetannya dekat-dekat, ini masih wajar ya. Dan ketika kemudian dia cemas, bagaimana nanti kalau saya mati, sementara suami saya, anak-anak saya masih normal sampai di situ. Tapi ketika saya lihat pikirannya tentang kematian itu ternyata sangat rimbun Mbak Eka. Bagaimana nanti kalau saya sampai mati dan banyak sekali diurutkan itu kalau saya catat penuh dengan di kertas saya. Nah ini pikirannya sudah sangat rimbun tentang ketakutan akan kecemasan. Sekarang perhatikan logika ini. Dia cemas dengan kematian. Kecemasan itu sebenarnya hanya kecemasan. Ya. Ingat ini, kecemasan hanya kecemasan titik. Kecemasan ini punya akar.
Tapi kalau kecemasan ini sudah mengganggu di dalam, ya, ribet sekali, kecemasannya sudah ekstrim, dia tinggal cari objek. Kecemasan kehilangan teman, kecemasan kehilangan pacar, kecemasan pada kematian, kecemasan pada dosen, itu semua kayak serba-serbi kecemasan saya. Nah, begitulah saya masuk kemudian ke kecemasannya ini, saya cari tahu ada apa, dan ketemu. Ternyata dia pernah menjadi bulan-bulanan, orang-orang yang nggak mengerti dia, sampai dibully, sampai kemudian dia niatnya baik, mau bantu, tapi dianggap mengambil duit, dan lain sebagainya. Jadi dia cemas ketika dikasih tugas pada sesuatu. Dia tuh orangnya sangat helpful tadinya, ya. Dikasih tugas apapun, dia tuh sangat senang, Mbak Eka, melakukannya. Dan sampai suatu saat dia dipercayain tugas besar. Dia buat semacam baju kaos untuk begitu banyak orang. Tapi kemudian setelah dia bagikan itu, pergunjingan negatif sangat besar. Ini kok kainnya bukan bermutu ya, nggak berkualitas ya. Jangan-jangan nggak seharga ini. Wah, dia jadi ketakutan karena niat baiknya itu kemudian berbuah menjadi kecurigaan, dia menjadi was-was, jangan sampai saya ini di mata orang, wah, kecemasan sendiri. Itu salah satu saja. Ya. Lalu diputar lagi ke belakang, ada kecemasan lain lagi. Begitu. Jadi kalau orang itu nggak bawa kecemasan, cukup stabil dengan hidupnya, sama kematian ya dia cemas, tapi kecemasannya nggak berlipat ganda. Begitu. Apakah dia mengerti, Mbak Eka? Artinya rasa kecemasan itu sendiri perlu dicari akarnya supaya tahu multiplikasinya dari derajatnya dari kecemasan itu ya. Semakin akarnya semakin besar mungkin kecemasan itu akan dia proyeksikan ke berbagai macam aspek kehidupan jadinya ya. Iya betul. Begini, saya ngomong agak berat sedikit ya. Bedakan kecemasan dengan objek kecemasan. Ya. Kecemasan itu terjadi di dalam saya akibat macam-macam peristiwa hidupku. Yang di luar ini namanya objek kecemasan. Apa yang saya cemaskan berbeda-beda, ya, tapi kecemasannya sama. Kalau saya punya kebun, ya saya cemas akan gagal panen kan? Kalau saya punya usaha, saya cemas akan kegagalan usaha ini. Atau usaha ini bisa patah di tengah jalan. Nah, kecemasan ini hanya berbeda-beda objeknya, tapi intinya sama, dia pergolakan di dalam. Nah, ini kalau sembuh, nanti yang di luar ini bisa mencemaskan, ya, tapi dia nggak sampai mengganggu. Kecemasan normal, kecemasan standar. Apakah dimengerti? Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Hans. Ya. Ada lagi Bapak Ibu atau teman-teman lainnya yang mau bertanya? Silakan raise hand atau diketik di chat boleh. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Hans bisa lanjut dengan waktu heningnya Pak Hans. Baik. Kita latihan meditasi sebentar ya. Ya. Kita mau lepas kecemasan ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, latihan yang sering saya berikan itu sederhana sekali. Ya. Kalau Anda bisa duduk, duduklah dengan nyaman. Tapi kalau kesulitan duduk dan pengen berbaring, berbaring juga oke dengan nyaman. Meditasi itu nggak ada paksaannya. Meditasi itu soal kenyamanan saya, supaya dalam keadaan nyaman ini saya bisa lihat diriku lebih jernih. Itu inti dari meditasi. Ya. Jadi kalau Anda sendiri posisi badan yang nggak nyaman, gimana mau melihat diri lebih jernih? Ya. Diperhatikan sekarang posisi duduknya, terutama tulang belakangnya itu dibuat nyaman. Ya. Begitupun kalau Anda berbaring, diperhatikan
tulang belakangnya, kenyamanannya ya. Silakan disetel dulu badannya. Ini penting. Setelah itu kita akan masuk ke dalam latihan ya. Disetel. Diperiksa ya. Sebentar. Kita masih punya waktu, tolong diperiksa sendiri badannya. Meditasi itu semestinya urusan pribadi, kenyamanan pribadi. Kita ini isinya badan, di dalam badan ini ada pikiran, perasaan, emosi yang bergejolak. Gejolaknya tergantung pada pengalaman kita masing-masing. Nah, ada pengalaman yang tidak terselesaikan dengan bagus. Pengalaman-pengalaman itu kemudian menjadi pengalaman-pengalaman tanggung. Pengalaman-pengalaman yang mengambang di dalam kita. Kalau pengalaman-pengalaman itu enggak enak, bahkan buruk, maka kita sebenarnya diganggu oleh pengalaman-pengalaman itu sendiri. Dan itulah yang tanpa kita sadari membuat kita gelisah, cemas, dan sejenisnya. Untuk bisa menenangkan gejolak pikiran, gejolak perasaan, gejolak emosi kita, untuk menenangkan itu, kita butuh menenangkan badan kita dulu. Nah, ini latihan yang namanya eling lan awas. Eling itu semestinya ingat, kamu baik-baik saja, eling. Dan awas artinya sadari pikiranmu, sadari perasaanmu, sadari emosimu. Kamu baik-baik saja kok. Hanya diganggu oleh pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri, emosimu sendiri. Pikiran, perasaan, emosi inilah yang perlu kita tenangkan. Supaya bisa tenang, kita mulai dari badan ya. Mari kita tenangkan badan kita. Pelan-pelan bawa perhatian ke kelopak mata. Pelan-pelan bawa perhatian ke kelopak mata. Kita mau rilekskan badan kita dan kita memulai dari kelopak mata.
Perhatikan kelopak matanya, diperhatikan saja. Disadari kelopak matanya itu. Sadari dan renggangkan, rilekskan otot-otot di sekelilingnya. Sambil sadari badannya keseluruhan. Rileks badanku. Renggang otot-otot badanku. Kelopak mata rileks, sekarang dahinya ikut rileks. Pipi kiri, pipi kanan, rileks rasanya. Bibir ikut rileks. Lidah, raha, seluruh wajah rileks, renggang. Seluruh kepala jadi rileks rasanya. Leher pun begitu, rileks rasanya. Bahu kiri, bahu kanan, rileks rasanya. Eling, ingat, Anda baik-baik saja. Awas, sadari badan Anda yang rileks saat ini. Bahu kiri, bahu kanan rileks, alirkan sendiri ke lengan kiri dan kanan. Dirasakan sendiri badannya itu yang menjadi semakin rileks. Siku kiri, siku kanan. Terus rasakan sendiri kedua tangannya yang menjadi rileks sampai ke ujung-ujung jari. Jari tangan kiri dan kanan. Alirkan sendiri ya. Rasakan tangannya itu semakin santai kiri dan kanan sampai ke jari-jarinya. Rileks rasanya. Dada sekarang terasa rileks. Dadanya rileks, punggungnya ikut rileks. Punggung dadanya sudah rileks ya, dirasakan. Rasakan. Rileks di situ dan perutnya ikut rileks sekarang. Perut rileks dan pinggul ikut rileks. Paha kiri, paha kanan dialiri rasa santai. Lutut kiri, lutut kanan, betis kiri, betis kanan pun begitu dialiri. Gelombang rasa santai. Terus sampai pergelangan kaki kiri dan kanan sampai ke jari-jari kakinya. Dirasakan seluruh kaki yang pelan-pelan menjadi santai dan rileks. Seluruh badanku merasakan gelombang santai, rileks rasanya.
Nah, badan seperti ini kita butuhkan untuk bisa menenangkan pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Penting sekali punya badan yang rileks. Nah, di waktu yang sisa ini, saya mau ajak untuk menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, menenangkan emosi. Caranya cukup sederhana ya. Selama ini kita sakit karena kita melawan pikiran. Pikiran itu sifatnya semakin dilawan, semakin menggandakan dirinya dan kita kecapean sendiri. Selama ini kita sakit karena kita punya perasaan, kita melawan perasaan kita, perasaan punya kekuatan menggandakan dirinya sendiri. Dan semakin runyam selama ini kita punya emosi ketahan, kita tahan dia, kita lawan dia. Emosi itu menjadi-jadi, berkembang biak, beranak cucu. Kita kecapean sendiri. Kita merasa seperti ditimbun pikiran kita, perasaan kita, emosi kita sekarang. Jangan lagi melawan. Terima badanku yang rileks ini. Terima diriku yang punya pikiran, perasaan, emosi, dialirkan saja. Gak ada yang perlu dilawan-lawan lagi. Gak ada yang perlu ditahan-tahan lagi. Kalau ada pikiran, perasaan, emosi, dilewatkan, diterima. Aku punya pikiran ini, aku punya perasaan ini, aku punya emosi ini. Silahkan lewat. Badan rileks. Pikiran, perasaan, emosi dilewatkan. Dan caranya sekarang, perhatikan nafasnya. Nafas ini kita jadikan sebagai pegangan di tengah. Suasana yang gak jelas. Suasana hati, suasana pikiran kadang-kadang gak jelas. Dalam ketidakjelasan kita butuh pegangan. Kita butuh sandaran, dan itu adalah nafas kita. Sekarang sebisa kita saja, kadang perlu dipaksakan dalam meditasi eling lan awas, semuanya dibiarkan alami. Jadi diri Anda saja. Tidak ada yang perlu dipaksakan, gak perlu berharap apapun, jadi diri Anda saja, perhatikan nafas. Pada saat Anda perhatikan nafas, ada nafas yang masuk lewat hidung. Ada nafas yang keluar lewat hidung. Perhatikan saja nafas itu. Andalkan nafas Anda. Dia sudah temanin Anda. Nafas itu sudah menemani Anda sejak lahir sampai sekarang. Berarti dia teman andalanmu. Perhatikan dia. Nikmati bagaimana nafas itu masuk lewat hidung dan keluar lewat hidung. Saya biarkan Anda sendiri urus diri kita masing-masing. Badan rileks, perhatikan nafas yang masuk dan keluar lewat hidung sebisa kita saja. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Saat pikiran perasaan mengganggu, balik lagi ke nafas. Diganggu lagi pikiran perasaan, balik lagi ke nafas. Sesederhana itu. Gak perlu khawatir, ini sudah sering saya lakukan dan ini baik-baik saja. Aman-aman saja. Badan rileks, perhatikan nafas. Semaksimal kita, sebisa kita. Mari
masing-masing kita ya. Urus diri sendiri, perhatikan nafas dalam ketenangan ini. Meditasi itu sederhana, tanpa memaksa. Meditasi itu jalan menjadi diri sendiri. Supaya bisa menjadi diri sendiri, biasakan dengan diri sendiri. Saya membiasakan diriku dengan pikiranku, dengan perasaanku, dengan emosiku. Dibiasakan, gak ada yang perlu dilawan. Terima itu dan pelan-pelan kembali lagi ke nafasnya. Nafasmu menenangkanmu. Nafasmu mendamaikanmu. Nafasmu hidupmu. Nah, lakukan ini seterusnya ya. Setelah kita selesai latihan, nanti Anda kembali beraktivitas sewaktu ada waktu luang sendiri. Anda rilekskan badan Anda. Anda tenangkan diri lalu perhatikan nafas. Jadikan itu kebiasaan harian. Dengan begitu, Anda pelan-pelan akan ingat, akan eling. Anda baik-baik saja kok. Supaya bisa eling, Anda harus awas. Anda harus sadar dengan diri Anda sendiri. Anda bisa mulai itu dengan sadar pada nafas. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Tetap nikmati nafasnya. Ya. Nikmati nafasnya. Sewaktu-waktu, kalau sudah siap nantinya membuka mata, tetap rileks, menikmati nafas, pelan-pelan nantinya buka mata. Kalau Anda sudah siap, kita akan ketemu sebentar sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Tetap perhatikan nafasnya ya. Badan rileks, pikiran perasaan menjadi lebih tenang. Perhatian pada nafas tetap dijaga.
Rileks rasanya. Tenang rasanya. Kalau Anda bisa merasa lebih tenang, maka rasa tenang itu bukan dari saya, itu dari Anda sendiri kok. Karena kondisi Anda mendukung untuk munculnya rasa tenang itu. Obat terbaik adalah sadar. Menerima diri sendiri. Ya. Semoga dengan pertemuan kita ini, kecemasan-kecemasan yang masih ada masih ada, tapi pelan-pelan pergi ya. Baik, saya akhiri sesi dari saya. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Rahayu. Namaste. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hans. Ya. Saya sangat merasakan kenyamanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa merasakan kenyamanannya. Jadi mau ada foto bersama Mbak Rin? Ya, boleh dibuka kameranya yang belum buka kamera. Sebentar kita foto bersama. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hans, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih Pak Hans. Sampai ketemu minggu depan waktu yang sama dengan praktek dengan saya dan Sabrina. Terima kasih, selamat sore Pak Hans. Ya, makasih. Sehat-sehat semua. Ya, terima kasih Pak Hans. Sama-sama. Terima kasih banyak. Pamit ya. Ya, Pak Hans, terima kasih. Oke, terima kasih buat yang masih ada di sini. Mungkin jangan lupa minggu depan hari yang sama ya.